Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi melanjutkan pembahasan mengenai mahasiswa yang mengalami ADHD dan ADD. Kali ini kita membicarakan bagaimana tentang masalah pendidikan dan cara belajar mereka, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa ADD yang ringan sampai dengan berat. Untuk memahami hal ini, silakan disimak video saya berikut ini. Pada 2 minggu yang lalu, saya sudah membahas tentang mahasiswa-mahasiswa yang mengalami ADD yang sangat berat, di mana mahasiswa-mahasiswa dengan ADD yang sangat berat ini, mereka merasa tidak sanggup untuk berkuliah, padahal universitas, fakultas, dan jurusan tempat mereka berkuliah itu adalah tempat yang mereka inginkan, mereka yang pilih sendiri. Tapi mereka pada saat masuk, kemungkinan besar sebelumnya berpikir bahwa kuliah di mana mereka mauin itu sesuai dengan keinginan mereka adalah kuliah yang mudah. Rata-rata orang-orang yang mengalami ADD dan ADHD lebih menyenangi skill praktek daripada teoritis. Nah, jadi rata-rata mereka mungkin berpikir bahwa tempat mereka kuliah ini banyak prakteknya daripada teorinya, sehingga mereka memutuskan untuk memilih tempat tersebut. Dan pada faktanya, kita kuliah itu tidak hanya dengan praktek. Misalnya, kita kuliah di robotik, kuliah di otomotif, kuliah di teknik sipil, kuliah di arsitektur. Mungkin kita berpikir lebih banyak prakteknya. Saya senang menggambar, saya senang dengan mesin, saya senang dengan motor, saya senang dengan robotik. Kita tidak berpikir bahwa akan ada teori tentang hal tersebut. Nah, teori-teori inilah yang membuat mereka sulit untuk berpikir. Apa yang menyebabkan mereka sulit berpikir? Karena fokus berpikir mereka memang sempit. Rata-rata hanya memiliki satu fokus, dan memori semantik pada diri mereka itu cukup sulit, di mana memori ini berhubungan dengan bahasa dan matematika. Akhirnya mereka memutuskan tidak dapat melanjutkan pada universitas, fakultas, dan jurusan yang mereka pilih. Apalagi kalau kuliah itu karena desakan dari orang tua. Baru masuk 1 minggu, baru masuk setengah bulan, bahkan paling lama 1 bulan, mereka akan meminta berhenti untuk kuliah di tempat tersebut. Maka jalan keluar seperti apakah buat mereka? Karena saya yakin kita sebagai orang tua mengharapkan mereka kuliah itu bertujuan untuk masa depan mereka, ya, bukan untuk masa depan kita sebagai orang tua. Kita berpikir kita hidup tidak panjang. Pada saat kita meninggal lebih dahulu, maka siapakah yang akan mempertanggungjawab anak-anak kita? Adakah jalan keluar buat mereka agar mereka tetap bersekolah, agar mereka tetap dengan pendidikan yang terbaik buat mereka? Ada kok sebenarnya. Tapi yang di sini yang paling kita harapkan ada dari orang tua dengan mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak mereka yang mengalami ADD dan ADHD, perlu pembicaraan 4 mata dengan mereka dari hati ke hati. Apa sebenarnya yang mereka mauin dan apa yang mereka inginkan. Dan kemudian kita orang tua mencoba mengarahkan perlahan dari apa yang mereka mauin dan yang mereka inginkan dari proses pendidikan yang mereka mau. Rata-rata orang-orang yang mengalami ADD dan ADHD, mereka akan jauh lebih mudah belajarnya jika itu di kursus-kursus, di seminar-seminar, atau di workshop. Nah, kemungkinan besar orang tua tetap akan berpikir, kalau kamu kursus, maka kamu tidak punya gelar sarjana, dan ini akan menyusahkan kamu untuk bekerja. Disinilah susahnya kita di Indonesia ini, karena kita berkutat dengan gelar. Bahkan kita akan jauh lebih dihargai dengan gelar, bukan dengan skill dan keahlian kita. Karena itulah saya katakan, anak-anak yang mengalami ADD dan ADHD, mereka ini bukan anak-anak yang bodoh. Memang mereka tidak pintar, karena kepintaran itu adalah kemampuan dalam menjawab soal kecerdasan dalam menghadapi kehidupan, berbagai macam masalah hidup. Mereka adalah orang-orang yang handal. Tapi kepintaran pun mereka tetap akan dapat kok untuk melakukan hal ini. Dengan cara apa? Dengan cara mereka seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pada mahasiswa yang masih dapat berkuliah, maka karena pujian kepada mereka. Pujian-pujianlah yang membuat mereka mampu untuk bertahan tetap kuliah. Tapi sebelumnya kita akan tetap kembali dulu pada
mahasiswa-mahasiswa kita dengan ADHD dan ADD yang berat. Jadi sekali lagi, pada saat mereka merasa mau berhenti dari kuliah, maka jalan keluarnya adalah kursus, mengikuti seminar atau mengikuti workshop. Karena dengan cara ini mereka merasa lebih nyaman, mereka merasa lebih mudah, mereka merasa lebih enjoy, mereka dapat menikmati proses pembelajaran yang tidak begitu tegang. Padahal kemungkinan besar, misalnya kursus jaringan komputer misalnya, kursus programming komputer, kursus membuat aplikasi komputer, itu kemungkinan besar sebenarnya menurut pendapat kita itu jauh lebih sulit ya. Tapi buat mereka, karena proses pembelajarannya sangat enjoy dan sangat nyaman buat mereka, maka mereka dapat mengikuti tersebut. Bahkan mereka dapat bertahan, berkutat dengan kuat di hadapan komputer untuk waktu yang berjam-jam untuk memecahkan permasalahan pada program yang mereka buat. Nah, berbeda pada saat mereka membaca buku. Jadi perbedaannya begini, informasi atau pengetahuan yang berasal dari otak mereka, yang mereka otak-atik, mereka lebih mudah melakukan hal itu daripada informasi tersebut berasal dari luar dan mereka mengotak-atiknya sendiri tanpa bimbingan yang tepat, tanpa bimbingan yang sesuai dengan kondisi mereka, maka mereka akan mengalami kesulitan dengan hal tersebut. Oleh karena itulah, kalau kita perhatikan di pusat kursus, mereka akan memberikan proses berpikir dengan kunci-kunci strategis, kunci-kunci yang tepat, kunci-kunci yang mudah, dan itu silahkan dikembangkan sendiri oleh diri kita masing-masing. Kadang mereka dapat belajar sendiri dari YouTube, mereka dapat belajar sendiri dari blog-blog, mereka dapat belajar sendiri dari penjelasan orang lain, dan akhirnya mereka pun berhasil untuk mengikuti hal tersebut. Jadi sekali lagi, mereka bukan orang yang bodoh. Kemudahan mereka atau keberhasilan mereka adalah berasal dari proses berpikir mereka masing-masing untuk menghasilkan karya mereka. Kendala utama dari hal ini adalah tidak ada ijazah buat mereka, di mana ijazah ini mampu menghargai mereka dengan harga yang jauh lebih mahal, dengan gaji yang lebih tinggi. Itulah dilema kita saat ini di bumi Indonesia ini. Ya, jadi ada jalan keluar buat mereka adalah dengan kursus yang seperti mereka mau ya. Cuman sayang, upah buat mereka janganlah kita rendahkan. Nilailah upah mereka dengan keberhasilan, perjuangan dan hasil terbaik yang mereka berikan. Bahkan kadang-kadang hasil yang mereka buat itu jauh lebih baik daripada orang yang dengan pendidikan strata tinggi di kuliah dengan proses teori yang begitu kuat dan mendalam. Tapi mereka sepertinya orang otodidak yang menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, ini adalah jalan keluar buat adik-adik kita, buat anak-anak kita, buat mahasiswa-mahasiswa kita yang mengalami ADD dan ADHD. Nah, buat mahasiswa-mahasiswa yang mengalami ADD dan ADHD yang tidak begitu berat dan masih dapat mengikuti perkuliahan, ya seperti yang saya sebutkan pada minggu sebelumnya, bahwa Anda sekali lagi sadarin pada saat diri Anda mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, yaitu kapan? Pada saat saya mau belajar, ternyata ada ide yang muncul di dalam pikiran saya untuk tidak mau belajar, maka sadarin, kemungkinan besar Anda mengalami ADD dan ADHD, sehingga Anda menunda proses belajar Anda. Ya, maka ini kondisi yang tidak tepat. Pada saat Anda harusnya dapat mengerjakan skripsi, tapi Anda menunda mengerjakannya, maka ini kondisi yang buruk buat Anda. Pada saat Anda harusnya membuat presentasi dengan baik, tapi Anda menunda sehari sebelumnya atau mendekati hari H, maka ini menjadi kondisi yang buruk buat Anda. Anak-anak ADD dan ADHD, mahasiswa dengan ADD dan ADHD harus mencicil jauh-jauh hari. Dan pada saat Anda mencicil perlahan, maka berpikirlah, gunakan ide dalam pikiran Anda. Ya, pada saat ide itu muncul dalam pikiran Anda, maka segera lakukan dari jauh-jauh hari. Begitu muncul ide tersebut, lakukan. Begitu ide tersebut muncul, lakukan. Jangan ditumpuk dulu ide tersebut. Oh, idenya ini. Tapi Anda tidak mencatat ide yang ada dari pikiran Anda, dan Anda mengatakan, oh nantilah dapat saya lakukan mendekati hari H. Maka insya Allah kemungkinan itu akan hancur, ide-ide tersebut akan hilang. Tapi ide yang dari jarak jauh itulah yang membuat Anda melakukannya segera, membuat Anda berhasil. Karena itu belajarlah dengan cara mencicilnya. Ya, perlahan Anda mencicil, insya Allah Anda sama berhasil kok dengan orang-orang yang
memori semantik atau proses berpikir teoritis berbahasa dan matematikanya lebih bagus daripada Anda. Jadi Anda bukan orang yang bodoh, tapi Anda juga termasuk orang-orang yang pintar, tapi strategi belajar Anda saja yang tidak tepat. Pada saat Anda memahami kondisi Anda, maka Anda punya strategi belajar yang tepat, insya Allah Anda pun jadi orang-orang yang berhasil. Hal yang paling sulit ditanganin pada mahasiswa atau anak-anak kita yang mengalami ADD dan ADHD apabila disertai dengan keras kepala. Pada saat dia merasa tidak mampu, pada saat itu pula mereka mengatakan tidak mau. Maka tidak usah dikerasin mereka, tapi ngomonglah perlahan, empat mata kepada mereka apa yang mereka mauin. Sekali lagi buat orang tua, ngomong empat mata kepada mereka apa yang mereka mau, bukan memaksakan kehendak Anda kepada mereka. Karena mereka pada saat dipaksakan dan itu bukan fashionnya mereka, maka itu cukup sulit buat dia untuk berkembang lebih jauh lagi. Bahkan kemungkinan besar mereka akan berontak kepada kita sebagai orang tua mereka karena kita terlalu memaksakan kehendak kita kepada mereka. Yang paling penting buat diri kita, mereka dapat menjadi orang nantinya pada saat kita tiada dengan penghasilan yang tepat mencukupi kehidupannya. Dia beriman dan bertakwa kepada Tuhan, di mana agamanya yang dia anut, kemudian dia mempunyai moral etik dan sopan santun yang baik untuk masa depannya. Tidak perlu mungkin dengan menghafal Quran dan hadis, tapi dia dapat memahami Quran dan hadis dan ayat-ayat dari kitab-kitab yang lain untuk menjadi pegangan hidupnya, cukuplah. Tidak perlu memaksakan mereka untuk menghafal Quran dan hadis tersebut agar mereka menjadi orang-orang yang handal. Sekali lagi, kita berbeda dengan mereka. Anda sebagai orang tua berbeda dengan anak-anak Anda yang mengalami ADD dan ADHD. Dan anak-anak Anda yang mengalami ADHD, mereka pun saya yakin tidak menginginkan hal tersebut. Tapi mereka menjadi hal tersebut karena diturunkan dari genetis salah satu dari Anda sebagai orang tua mereka, di mana Anda pun tidak memahami dan tidak mengetahui. Ternyata salah satu dari Anda sebagai pasangan yang menghasilkan anak Anda mengalami ADD dan ADHD. Maka dengan edukasi ini saya harap Anda dapat memahami kondisi ini, Anda dapat memahami anak Anda, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang tepat buat anak-anak kita, sehingga mereka dapat hidup dengan layak, dapat hidup dengan baik, bahkan menjadi kaya dan sukses yang sesuai dengan mereka mauin, dengan moral etik yang bagus, akhlak yang baik, sesuai dengan karakter agama yang kita pegang masing-masing. Demikian video singkat dari saya. Jika ada pertanyaan buat Anda mengenai hal ini, silahkan diketik, ya, tanyakan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi sama-sama, karena diskusi akan memperkaya hasanah pengetahuan kita. Ada bagian mungkin yang saya tidak dapat terjelaskan atau lupa tersampaikan, maka dengan pertanyaan Anda di kolom komentar kita dapat menambahkan hal-hal yang kurang dari hal tersebut. Yang terpenting adalah share, bagikan video ini kepada kawan-kawan Anda, kepada rekan-rekan Anda, kepada sahabat Anda, baik melalui media sosial ataupun hal-hal lainnya yang dapat dibagikan video ini. Yang paling penting buat Anda adalah agar Anda terus dapat mengikuti video saya, maka tekanlah tombol subscribe pada video ini, sehingga Anda dapat berlangganan setiap kali video saya muncul. Yang paling penting lagi adalah tekan tombol loncengnya agar Anda mengetahui setiap kali video saya keluarkan di setiap minggunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.